Oke, selamat datang di video tutorial saya ya. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal dan mengatur apps Alpine Quest yang bisa kita gunakan sebagai pengganti GPS navigasi dalam kegiatan pengukuran di lapangan. Nah, jadi di lapangan, khususnya dalam lapangan di fisika, biasanya GPS navigasi digunakan untuk menandai suatu lokasi ya, suatu lokasi pengukuran ya. Kemudian dipakai juga untuk menunjukkan arah dari menuju ke titik-titik pengukuran yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, jika kita tidak memiliki GPS, kita bisa memanfaatkan aplikasi yang bernama Alpine Quest ya, salah satunya untuk menggantikan fungsi tersebut. Nah, aplikasi Alpine Quest sendiri dia berjalan di OS Android ya, sehingga saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal dan mengaturnya pada OS Android. Jadi pertama-tama kita bisa mencari aplikasi tersebut ya, Alpine Quest tersebut di sini apa namanya, kita bisa cari di situ Alpine Quest. Nah, kemudian ini kita oleh seperti ini, ada dua ini ya yang kita dapatkan, ada dua teratas, yaitu ada Alpine Quest Lite dan Alpine Quest Off-Road Explorer. Jadi yang ini, yang Lite ini adalah versi gratis dari Alpine Quest Off-Road Explorer ya. Jadi di yang berbayar, versi berbayar ini kita akan mendapatkan fitur-fitur yang lebih banyak daripada yang Alpine Quest Explorer Lite. Tapi untuk keperluan praktikum saja mungkin Alpine Quest Lite sudah cukup. Jadi kita akan menginstal Alpine Quest Lite. Nah, kita klik install di sini. Kita tunggu sebentar ya, untuk supaya aplikasi ini terinstall di perangkat kita. Oke, jika sudah terinstall maka kita bisa membuka apps tersebut ya. Kita klik di sini, buka. Oke, maka kita akan mendapatkan ini ya, ini adalah halaman persetujuan untuk penggunaan data mungkin ya, dan juga versi terbaru apa perbedaan dan versi Alpine Quest. Kita klik OK saja. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Alpine Quest jika kita membukanya pertama kali. Di sebelah sini ini adalah koordinat ya. Jadi koordinat dari titik yang ada di tengah ini. Jadi kita ada sebuah titik, ini adalah titik tengah dari layar kita yang koordinatnya ditunjukkan oleh yang ada di sini di pojok atas ini. Kita bisa lihat ini adalah koordinat dalam sistem DMS. Kemudian di bawahnya adalah skala, dan ini skala ya, skala angka ya, dan juga skala garis. Jadi peta yang tampil di dalam halaman ini memiliki skala yang tertulis seperti yang tertulis di sini. Kemudian di bagian bawah sini kita bisa melihat adanya beberapa panel ya, yang kita akan gunakan, kita akan coba jelaskan nanti. Nah, jadi di sini jika kita pertama kali menggunakan Alpine Quest, maka letak titik tengah ini akan berada di sekitar sini lah ya. Jadi dia tidak menunjukkan lokasi kita berada di sebenarnya gitu ya. Sehingga kita perlu atur terlebih dahulu dengan cara klik bagian ini. Kemudian kita nyalakan real time real time position. Nah, kemudian nanti akan muncul ini pesan seperti ini ya. Kita klik izinkan saja. Nah, maka nanti dia akan otomatis senternya akan otomatis menuju ke posisi kita saat ini ya. Saya sekarang ada di Pontianak ya. Dia ada di sini. Nah,
Kemudian kalau kita sudah menyalakan real time position ini, maka nanti akan muncul lagi di bawahnya ada sebuah kolom ini ya, kolom data baru di sini ya. Di sini kita akan terlihat tulisan outdoor GPS atau GNSS ya. Kemudian ada dalam kurung 9/13. Jadi ini akan naik turun ya. Jadi prinsip kerja dari GPS adalah berdasarkan komunikasi antara device kita dengan satelit-satelit navigasi yang ada terdekat di lokasi kita. Jadi di lokasi saya berada saat ini ada 12 satelit atau 13 satelit terdekat yang bisa berkomunikasi dengan device saya ya. Nah, di sini yang di depan ini adalah, jadi kalau 8/13 artinya adalah ada 8 satelit yang memiliki kualitas sinyal yang bagus ya, dari 13 satelit terdekat yang bisa menjangkau posisi perangkat saya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini adalah plus minus 50 feet adalah akurasi dari posisi yang bisa ditentukan dari GPS tadi. Kemudian yang ini adalah elevasi, dia harusnya sama dengan ini ya. Nah, kemudian yang ini adalah kecepatannya, kalau kita sedang diam maka ya 0 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kurang lebih gitu. Jadi semakin kecil nilai di sini ya, yang plus minus ini, maka akurasi dari GPS kita itu makin bagus. Jadi kalau seperti ini berarti akurasinya masih cukup jelek ya, karena plus minusnya adalah 40 feet. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita bisa mengatur bagaimana perangkat ini melakukan navigasi. Nah, kita bisa klik di bagian sini. Ya. Jadi tadi prinsip dari GPS adalah berdasarkan komunikasi antara device kita ya dengan satelit terdekat. Nah, itu kalau kita berkomunikasi langsung dengan satelit itu kita menggunakan yang ini ya, yang outdoor GPS GNSS. Nah, di Alpine Quest ini dia bisa menggunakan selain satelit GPS, dia juga bisa menggunakan sinyal HP ya, sinyal seluler ya, yaitu yang ini, yang network geolocation. Nah, kalau kita memilih menggunakan network geolocation, maka ketika tidak ada sinyal HP, maka kita akan kesulitan atau tidak bisa melakukan navigasi. Nah, supaya kita dapat selalu melakukan navigasi walaupun tidak ada sinyal HP atau sinyal seluler, maka kita bisa memilih yang ini. Karena kita berkomunikasi langsung dengan satelit-satelit yang ada di dekat titik kita. Jadi kita pilih seperti ini supaya kalau kita tidak ada sinyal HP tetap bisa melakukan navigasi. Oke, kita pilih seperti itu. Nah, kemudian kita bisa zoom ya ke posisi kita. Nah, jadi Alpine Quest ini sedikit berbeda dengan Google Map. Jadi kalau Google Map itu kan kadang-kadang kalau kita tidak terkoneksi dengan internet, maka peta kita ya tidak akan muncul. Nah, kalau di Alpine Quest ini kita bisa mendownload dulu ya. Kalau kita pernah membuka peta ini ya, kita pernah membuka peta seluas ini misalkan ya. Nanti walaupun dia tidak ada koneksi internet, maka akan tetap bisa menampilkan peta seperti ini misalnya. Kita terakhir kali terhubung internet itu mendapatkan gambar atau ya gambar peta yang seperti ini. Maka nanti kalau kita buka Alpine Quest tanpa koneksi internet, dia juga akan menampilkan peta yang seperti yang ada di sini. Cuma nanti kalau kita geser ya, maka dia ya tidak akan muncul petanya gitu. Atau kalau kita zoom in zoom out ya, kalau kita misalnya tadi tidak terhubung ke internet, bisa saja tidak terupdate ini ya, tidak akan muncul seperti yang kalau kita connect ke internet. Tapi prinsipnya navigasi masih tetap bisa dilakukan. Oke, jadi seperti itu.
Kemudian saya tadi kan sudah menyinggung tentang peta yang ada di sini ya. Nah, peta yang ada di situ, yang ini kita bisa pilih juga mau tampilannya adalah peta yang seperti apa. Nah, dengan mengklik ini, kemudian klik available maps, kita bisa memilih ada beberapa peta yang bisa digunakan di sini ya, termasuk ada open road map, open topo map, dan lain-lain. Bahkan ada juga Google Map ya. Google Map. Nah, ini juga ini kalau ini hanya namanya peta dasarnya ya, base map-nya saja yang menggunakan Google Map, tapi aplikasinya adalah dari Alpine Quest. Jadi data peta dasarnya itu dari Google Map gitu ya. Tapi ya prinsipnya sama seperti ini tadi, kalau kita sudah membuka peta Google Map di suatu daerah misalnya, kalau kemudian selama terkoneksi internet, nah kemudian ketika kita tidak terkoneksi ke internet, maka apa yang tertampil tadi itu dia disimpan di memori Alpine Quest gitu ya. Nah, misalkan kita ingin menggunakan yang ini ya, yang Open Topo Map. Jadi kalau kita menggunakan Open Topo Map, maka akan muncul selain peta dasar simbol-simbol seperti jalan dan lain-lain, akan muncul juga peta konturnya ya. Seperti ini kita coba yang terlihat kan seperti ada relief ya. Kalau kita zoom ya ke tempat yang ada elevasinya seperti ini, dia juga akan muncul apa namanya konturnya ya. Kita akan coba lihat. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat di sini ada garis-garis konturnya juga ya. Nah, ini tipe yang berbeda. Nah, kemudian ketika saya menggeserkan layar tadi ya, ketika sudah nyala real time navigation-nya itu sudah di on kan, maka nanti akan muncul ya, titik ini adalah titik tengah, maka nanti akan muncul garis berwarna biru seperti ini, dan juga ada tulisan di sini ya. Di sini 28,35 mi, ini berarti 28 mil ya, jarak dari titik tengah yang dituju oleh layar ini ya, dengan lokasi saya sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin mengembalikan titik tengah layar itu ke posisi sebenarnya, posisi saya saat ini, maka kita bisa klik ini kembali ya. Sehingga dia akan kembali ke posisi di mana saya atau device saya ini berada sekarang. Ini adalah posisi saya sekarang. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian untuk keperluan pengukuran di lapangan, kita kadang-kadang perlu untuk menandai suatu lokasi ya. Jadi kita perlu istilahnya itu melakukan marking atau menandai, memasukkan posisi saat ini menjadi sebuah titik yang disimpan di dalam Alpine Quest. Kita bisa melakukannya dengan cara ini adalah Alpine Quest, kita klik ini ya, kemudian create a place mark. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih yang waypoint. Nah, untuk menyimpan posisi kita pada saat ini ya, atau real time posisinya, maka kita bisa ubah ini. Yang bagian sini kita klik, kemudian kita pilih yang real time position. Nah, dia akan mengambil data posisi pada saat di mana kita berdiri tadi. Jadi kita kasih nama misalkan home gitu ya. Nah, kita klik OK. Nah, maka nanti di situ dia akan muncul ini ya, di titik yang kita berdiri ya, di titik tengah itu ya, yang ada ini, maka akan muncul juga titik baru ya, yang ini kalau seperti ini tumpang tindih dengan titik tengah ini ya. Kalau kita geser maka nanti akan ada ini titik berwarna biru ini. Nah, ini kalau kita berpindah nanti ada titik yang di sini itu akan tetap ada tersimpan di sini ya. Jadi menandai titik di mana kita berdiri saat ini.
Nah, selain itu kita juga bisa memasukkan koordinat atau memasukkan koordinat titik yang menjadi tujuan kita ya. Misalnya kita memiliki titik-titik desain survei atau titik-titik tujuan kita berjalan gitu ya. Jika kita mengetahui koordinatnya. Nah, jadi kita bisa melakukannya dengan cara tadi juga klik yang gambar bendera ini, kemudian klik place mark, kemudian pilih waypoint lagi, lalu di sini kita ganti bukan real time position tapi kita masukkan sendiri gitu ya. Nah, misalkan kita posisinya misalkan kita di garis khatulistiwa ya, yang 00 ya. Kan 00, 00, ini juga 00 gitu ya. Koordinat bujur timurnya mungkin biarkan dulu contoh seperti ini ya. Kita pilih OK. Nah, kemudian ketika kita kasih nama di sini titiknya adalah target. Nah, maka nanti akan muncul titik di sini ya. Nah, ini adalah titik target yang saya buat tadi ya. Jadi ini titik target yang kita buat. Nah, kita bisa melakukan navigasi titik ini dari titik asal kita di sini ke titik target tadi dengan cara klik di titik targetnya, kemudian akan muncul di atasnya, klik lagi, kemudian pilih yang set as target. Nah, maka nanti akan muncul, kalau ini kita arahkan gini ya, maka nanti akan muncul garis ya berwarna ini ungu. Jadi ini adalah jarak antara garis yang menunjukkan jarak antara titik tengah layar dengan titik target. Nah, kemudian di antara titik kita berdiri dengan titik tengah ini juga akan muncul garis biru yang menunjukkan titik jarak dari titik ini, titik tengah layar dengan titik kita berada. Nah, kita bisa arahkan ke kita senterkan lagi titik koordinat kita saat ini dengan klik ini ya, sehingga kita bisa melihat jarak dan arah titik target dari lokasi kita saat ini. Nah, oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan kompas. Kalau device kita itu memiliki sensor magnetik, maka kita bisa klik ini. Kita bisa menggunakan kompas. Misalkan kita on-kan. Nah, karena di tempat saya itu tidak ada kompasnya ya, tidak ada sensor magnetiknya, maka dia di sini tidak bisa berjalan. Coba lihat ini tidak ada, jadi tidak ada sensor ininya ya, tidak memiliki sensor magnetik sehingga ya tidak bisa. Kalau tadi dia itu ada ya, ada sensor magnetiknya, maka dia akan menunjuk ini. Ini kan sebenarnya menunjuk juga ya, kan menunjuk ke arah. Tapi dia tidak seperti yang dia kalau kita punya sensor magnetik maka dia akan menunjukkan ya, titik target itu akan ditunjukkan dengan warna ini ya, panah warna hijau ini. Nanti dia bisa berputar-putar mengikuti arah kita menghadap kemana. Nah, tapi karena tidak ada sensornya punya saya, sehingga tidak bisa menunjukkan itu. Tapi ya bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian cara lain ya untuk melakukan navigasi ke titik tujuan kita bisa menggunakan metode explore mode. Jadi kalau kita menggunakan explore mode ini ya, ketika kita bergerak maka si gambar ini juga akan berputar ya. Dia akan berputar dan kita bisa melakukan navigasi menuju ke lokasi target kita yang ada di sini. Dia akan berputar seperti itu, sesuai dengan arah pergerakan kita. Nanti bisa dilihat kira-kira kemana sih.
Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba mengatur. Tadi kan kita sudah melakukan ya, saya sudah menunjukkan bagaimana cara membuat titik, kemudian melakukan navigasi ya. Tapi kita akan coba sekarang mengganti satuan atau ya mengganti satuan-satuan yang ada di sini dengan satuan-satuan yang kita ketahui. Ini kan tadi dalam mil ya, dalam mil, maka kan mil dan feet kan itu agak susah kita membayangkannya ya. Maka supaya kita lebih mudah, kita ubah saja satuannya ya dengan cara klik bagian sini, kemudian klik setting, kemudian unitnya adalah distance unit atau ya satuan jaraknya. Kita ubah saja ke satuan yang kita familiar, itu adalah metrik. Sama juga dengan area, kita ubah ke metrik saja. Nah, jadi seperti itu. Maka kalau kita sudah atur seperti itu, maka kalau kita lihat lagi di sini, maka dia berubah menjadi kilometer ya. Dan juga yang di sini satuan jaraknya juga menjadi meter. Nah, ini kita akan lebih jelas sekarang melihat akurasi GPS-nya. Jadi akurasi GPS-nya di sini adalah 20 plus minus 20 meter. Jadi titik yang ada di sini kita berada itu bisa melenceng sejauh sekitar 20 meter ya, dari titik sebenarnya. Jadi makanya kalau makin kecil angka di sini, maka akan semakin baik. GPS navigasi umumnya bisa plus minusnya mungkin bisa sampai plus minus 5 meter, atau kalau lebih kecil lagi lebih bagus lagi, lebih akurat. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah koordinat yang ada di atas ini. Ini kan dalam derajat menit detik ya, kita bisa ubah ke dalam satuan atau sistem koordinat yang lain ya, dengan cara mengubah ini bagian sini, location format. Kita bisa ubah ke yang lebih mudah ya, dalam desimal kita bisa ubah. Maka nanti jadi desimal. Kemudian kita bisa menambahkan format koordinat yang secondary atau yang sekunder ya. Jadi kita bisa menampilkan dua koordinat dalam dua sistem koordinat gitu ya. Nah, bisa kita isi yang sistem koordinat kedua ini dengan koordinat yang terproyeksi atau UTM ini ya. Sehingga satuannya itu dalam meter. Kalau ini kan satuannya dalam derajat, ini dalam meter. Kita bisa lakukan seperti ini. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, maka akan muncul dua nih, sistem koordinatnya akan ada muncul dua, yang di atas dan di bawahnya. Ini yang di atas adalah yang derajat, yang di bawah adalah dalam UTM. Jadi UTM itu adalah sistem koordinat terproyeksi ya, yang membagi dunia itu ke dalam beberapa zona ya. Ini kebetulan kalau kita lihat di sini ya, posisi kita kan di sini di Pontianak itu masuk ke zona 49M ya, dengan koordinat adalah ini. Titik saya itu ada di koordinat ini dengan satuan meter ya. Nah, ini seperti itu. Oke, ya mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kurang lebihnya begitulah cara menggunakan perangkat lunak Alpine Quest untuk menggantikan GPS navigasi yang biasa kita pakai untuk melakukan pengambilan data di lapangan. Oke, mungkin seperti itu. Kita akan ketemu lagi dalam tutorial yang selanjutnya.